Oke, sampai jumpa ya di kuliah kita gejala peralihan ya, atau disebut juga dengan transien. Tentang bicara apa di transien? Oke, kita lihat aja. Nah, ini mungkin ada prolognya nih. Di sini diceritakan supaya Anda bisa memahami ya apa itu transien atau gejala peralihan. Ini contoh kalau kita misalkan lagi menghidupkan lampu ya. Ketika kita hidupkan lampu, itu ketika switch dihidupkan, di on kan, itu ada jeda waktu kan kalau sampai menyala ya. Dari mulai redup sampai terang. Kan nggak ada langsung terang enggak. Jadi di sini ceritakan bahwa lampu itu ketika dihidupkan di on kan saklarnya, nggak langsung serta-merta terang tapi bertahap. Walaupun mungkin mata kita nggak bisa menandakan, tapi sebetulnya tuh ada dalam orde mikrodetik ya. Kemudian juga lagi ketika kita menghidupkan AC. Nah, ini listrik terasa seperti berdenyut sesaat ya kan. Nah, itu gejala-gejala yang kita bisa lihat sehari-hari. Nah, itulah disebut dengan gejala peralihan atau transien ya. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari seperti kita menghidupkan kipas angin, menghidupkan lampu misalkan, di mana lampu itu tak serta-merta menyala sesungguhnya, terus ada denyutan misalkan ya. Dan di sini juga misalkan kita bisa melihat membandingkan lampu kamar mandi atau lampu kamar tidur misalnya kan. Lampu mana yang lebih sering rusak? Coba. Lampu kamar mandi kan dihidupkan sekali-sekali ya. Sewaktu kita masuk atau keluar kamar mandi, dimatikan, masuk kamar mandi, hidupkan. Nah, kamar tidur kan lama itu durasinya. Nah, mana yang sering rusak? Ternyata dari penelitian, yang sering rusak itu kamar mandi. Kenapa? Karakteristiknya yang kita selalu menghidupkan hidup mati sering, artinya dia selalu terkena gejala transien yang berulang-ulang. Jadi gejala transien atau peralihan yang berulang-ulang itu bisa rupanya memperpendek umur suatu peralatan. Ya, jadi lampu itu sebetulnya yang paling bagus dihidupkan sekali, gak usah dimati-matikan. Saya sudah ada contohnya di rumah saya, di mana lampu kamar saya di luar itu tak pernah saya matikan. Sampai hari ini itu jarang diganti. Setahun ini belum ada ganti, bahkan 2 tahun belum ada ganti. Tapi lampu kamar mandi saya itu sudah bolak-balik ganti. Ini contoh ya, jadi benar juga buat transien itu dapat memperpendek umur peralatan. Jadi kalau itu transien itu apa? Gejala peralihan, contohnya kayak tadi yang saya ceritakan ini sebagai prolog ya. Nah, sekarang kita masuk ke inti masalahnya. Apa itu transien? Transien adalah perubahan besarnya tegangan dan atau arus listrik ya. Jadi bisa dua, bisa tegangan atau arus, atau tegangan dan arus listrik yang meninggi atau menurun secara tiba-tiba ya. Meninggi atau menurun secara tiba-tiba selama waktu yang sangat singkat, biasanya hanya beberapa mikrodetik. Fenomena transien ini dapat terjadi pada kondisi, ya ini 3 kondisi ya. Ada beban yang di switch on ya. Ada beban yang di switch off, atau bisa jadi karena ada gangguan yang mengakibatkan fluktuasi tegangan. Jadi ketika kita menghidupkan tadi lampu di on kan, itu sebetulnya ada gejala peralihan di situ. Dari mulai saat off menjadi on, tidak serta-merta hidup. Demikian juga ketika kita dari mulai hidup sampai mematikan, nggak tiba-tiba juga mati, tapi memang ada peralihan ya. Nah, atau kena ada gangguan dari luar. Jadi misalkan gangguan-gangguan, nanti kita terangkan ya apa gangguannya. Kemudian selama periode transien ya, maka apabila tegangan meninggi, maka umumnya arusnya turun. Demikian sebaliknya. Ini juga satu hukumnya. Jadi kalau tegangan meninggi, transien tegangan tinggi, biasa arusnya turun. Atau demikian juga ketika arusnya tinggi, tegangan turun. Jadi ngapa ya? Karena daya sistem dianggap tetap. Ya. Besarnya transien tadi diukur terhadap kondisi steady state. Ya, jadi ukuran dari besar transien itu berapa?
itu terhadap steady state. Jadi kalau steady state-nya katakan 220 volt, maka transiennya mungkin lebih atau kurang dari itu. Nah, cuma kan lebih kurangnya itu juga hati-hati mendefinisikannya. Karena toleransi tegangan misalkan itu kan plus 5%. Berarti dikatakan transient itu lebih dari 5% tegangan steady state. Itu maksudnya, ya. Karena kalau 5% plus min 5% steady state itu masih dianggap normal. Oke. Sekarang kita lihat dampak negatif dari pengaruh transient ini adalah instabilitas sistem, ya, sistem tidak stabil di mana tegangan dan atau arus listrik senantiasa berayun. Tahu berayun ya? Jadi berayun tuh nggak tetap ya. Jadi nilainya berubah tapi dalam tempo sesaat, itu yang dikatakan berayun. Nah, berayun ini bisa sampai satu siklus gelombang ya, kalau bolak-balik ya. Bahkan bisa sampai 3 siklus. Tahu kan maksud siklus kan? Siklus itu satu periode. Jadi satu gelombang listrik bolak-balik satu periode itu dikatakan satu siklus. Nah, gejala transient ini tidak dapat dicegah, ya. Tadi ini udah natural ya, nggak bisa dicegah ini. Tapi bisa dikurangi atau diantisipasi pengaruh buruknya lewat peralatan kontrol dan proteksi. Jadi transient itu sudah hukum alam, tidak bisa kita cegah ya. Jadi hukum alam itu memang selalu begitu. Tidak ada sesuatu yang bisa berubah tiba-tiba. Contoh misalkan lah, kalau kita bisa transient dalam kehidupan sehari-hari tadi, selain listrik, apa contohnya misalkan? Coba Anda misalkan melempar batu dari atas ke bawah, jatuhkan batu, maaf bukan lemparkan batu ya, jatuhkan batu. Anda megang batu, coba jatuhkan dari tangan, lepaskan dari tangan Anda ke bawah, masuk ke lantai, ke tanah. Coba perhatikan kalau gerakan lambat. Apa mungkin batu itu langsung duduk di tanah atau di semen? Tidak kan? Pasti dia agak mantul, ya. Pasti benda apapun, ya. Kalau dilepaskan dari atas menyentuh, tiba-tiba momentumnya itu tidak langsung tetap. Selalu memantul. Nah, pantulan itulah yang dikatakan transient. Padahal kita tahu bahwa batu itu bukan benda yang memantul kayak bola, bukan kan? Atau kayu lah, sepotong kayu, coba lepaskan dari tangan Anda ke bawah. Pasti nggak tiba-tiba dia langsung duduk enak gitu. Pasti ada pantulannya sesaat. Nah, pantulan sesaat itu tadilah yang dikatakan transient. Jadi hukum fisika natural itu memang begitu. Tidak ada kondisi saat berubah dari satu kondisi ke kondisi lain langsung jadi, nggak ada. Tapi ada peralihan. Jadi gejala peralihan itu ingat itu gejala natural, ya. Menghukum fisikanya, hukum alam begitu. Nah, fenomena transient itu terjadi pada sistem yang ini secara listrik ya. Saya ulangi lagi. Fenomena transient ini terjadi pada sistem yang di dalamnya terdapat komponen atau elemen yang dapat menyimpan energi listrik seperti induktor dan kapasitor. Ya. Jadi transient itu terjadi secara listrik, ya, dalam rangkaian listrik bila di dalamnya terdapat komponen yang dapat menyimpan energi listrik. Apa itu? Induktor dan kapasitor. Masih ingat kan? Kalau induktor itu menyimpan energi listrik dalam bentuk medan magnet, kapasitor menyimpan energi listrik dalam bentuk medan listrik. Ya. Nah, di mana energi yang diterima atau dilepaskan oleh komponen tersebut tidak dapat berubah seketika. Nah, ini. Jadi energi yang diterimanya atau yang dilepaskan oleh induktor atau kapasitor itu tidak bisa berubah seketika. Dia juga butuh waktu beberapa mikrodetik untuk bisa melepaskan semua atau menyimpan semua. Inilah yang menyebabkan transient di sistem. Nah, jadi transient di sistem itu sebetulnya terjadi akibat ketika itu induktor atau kapasitor itu sedang menerima listrik atau maksudnya sedang menyimpan energi listrik atau sedang melepaskan energi listrik. Ya, kapan menerima? Ketika dia terhubung dengan listrik atau menerima energi listrik. Kapan dia melepaskan? Ketika dia diputuskan dari listrik atau tegangan sistem turun dari besarnya dia atau dia melepaskan ketika itu. Nah, perlu diingat bahwa besarnya energi yang ditarik ya atau yang dilepas oleh komponen induktor ya adalah berdasarkan pada kenaikan
atau penurunan arusnya. Ingat ya catatannya ya. Jadi kalau induktor indikasinya apa? Arus. Ya. Jadi energi yang ditarik artinya apa? Arusnya pun meningkat, kenaikan. Ya. Tapi ketika dia melepaskan energi, maka arusnya juga akan menurun. Itu maksudnya. Jadi induktor itu indikasinya adalah arus. Sedangkan kapasitor yaitu berdasarkan kenaikan atau penurunan tegangan. Nah, jadi ingat, jadi kalau kapasitor kita bermain dengan tegangan. Jadi ketika kapasitor itu menarik energi listrik atau menyimpan energi listrik, maka tegangannya meningkat ya. Tegangannya meningkat. Tapi ketika dia melepaskan energi, tegangannya menurun. Oke, sesuai dengan perilakunya, maka ketika komponen ini merasakan perubahan besar tegangan, itu delta V dari sistem, maka terjadi perubahan energi di komponen ini atau melepaskan energi yang menyebabkan adanya kenaikan arus atau tegangan ekstra di sistem. Nah, coba diperhatikan kalimat ini lagi, dipahami dulu ya. Fenomena ini disebut dengan inrush current. Coba kita pahami lagi ya. Ini kunci di sini nih. Ini ada kata-kata delta V nih. Jadi ketika katakan induktor atau kapasitor ini sedang berada di sistem ya. Dia sedang aktif, katakanlah kita anggap sedang aktif. Tahu-tahu misalkan karena ada gangguan dari luar, tegangan melonjak. Nah, perubahan tegangan tadi, katakan tadi V sang menjadi V action karena ada gangguan dari luar. Jadi V action itu lebih besar dari V. Tentu ada perbedaan delta V. Nah, akibat perubahan delta V ini, maka induktor atau kapasitor ketika itu akan menyimpan. Karena dia merasakan ada tambahan tegangan kalau kapasitor, ya kan? Berarti dia kapasitor menyimpan. Nah, kalau induktor karena Z-nya tetap, berarti terjadi penambahan kenaikan arus delta I kan? Akibatnya delta I, akibat delta P delta I, maka dia juga menyimpan. Jadi biangnya kenapa? Karena ada delta V di sistem. Akibatnya apa? Kapasitor dan induktor jadi menyimpan. Ya, jadi katakan tegangan 220 ya di sistem. Tahu-tahu ada gangguan dari luar, entah apa namanya, sehingga tegangannya meningkat sesaat. Nah, tegangan meningkat itu menyebabkan si kapasitor itu menyimpan energi. Terjadi lagi transien sehingga akan berlipat ganda kan. Udahlah tegangan tadi naik ditambah transien dari kapasitor atau induktor itu, maka jadi transiennya makin besar. Jadi lonjakan tegangan itu sebetulnya hanya memicu lagi transien berikutnya. Ini yang disebut dengan fenomena inrush current. Jadi tolong ya dicatat ini alinea ini yang penting. Nah, delta P itu dapat diartikan bahwa komponen tersebut di on atau off ya. Delta P dapat diartikan bahwa komponen tersebut di on atau di off. Satu. Jadi ketika tadi kapasitor lagi off, di on kan, berarti tegangannya kan berubah tuh. Yang diterima dari 0 menjadi ada, berarti ada delta P-nya. Atau di off, dari ada menjadi enggak ada, itu delta P berubah ya kan. Itu juga arti yang pertama. Arti yang kedua, mendapat tegangan lebih akibat gangguan sistem. Delta P jadi ada. Jadi kuncinya ada delta V, perubahan tegangan di sistem, maka ketika itulah terjadi transien. Ya. Baik. Nah, gangguan eksternal, nanti kita bicara gangguan tadi ya. Kalau kita kembali ke sini tadi, ini kan tadi 3, ada beban yang di on kan, ada yang di off kan, ada gangguan. Nah, sekarang kita lihat gangguan. Gangguan eksternal yang dapat menyebabkan terjadinya transien pada sistem, beberapa di antaranya adalah petir. Ya, jadi sambaran petir itu bisa menyebabkan transien di sistem apa? Karena ada petir, maka terjadi superposisi tegangan. Tegangan sistem jadi meningkat. Kalau tegangan sistem meningkat, delta V-nya tadi jadi besar kan? Delta V besar memicu induktor, beban induktor atau kapasitor menyimpan energi listrik akibat peristiwa inrush current tadi. Ya. Atau yang kedua karena sulia hubung. Ini sulia hubung dapat diartikan dengan lepas beban atau pembebanan tiba-tiba. Ya. Ini kalau setiap hari bisa sulia hubung terjadi malam ya. Ketika malam jam 10, jam 11 orang pada tidur,
orang matikan lampu semua atau mematikan beban, sehingga ketika itu jam-jam itu terjadi lepas beban. Ya, lepas beban itu tegangannya agak melunjak dikit sistem. Nah, mungkin kalau cepat mungkin sistem mengantisipasi tegangan tadi itu biar turun, maka si kapasitor induktor sudah menyambutnya sehingga terjadi transien. Atau ketika jam 7 malam ya, jam 7 rumah-rumah sudah mulai nyalakan televisi, sudah mulai menghidupkan AC misalkan, sehingga tegangannya drop, ya, drop sesaat. Sistem kontrol belum bisa mengantisipasi, ketika itu kapasitor dan induktor membuang muatannya, melepaskan energinya. Nah, ketika dia melepaskan energi terjadilah transien pada kondisi surya hubung. Atau yang ketiga, ini ada ledakan nuklir ya. Nah, ini jarang terjadi lah. Nah, tapi ada. Ini medan. Ngapa dikatakan nuklir atau ini nuclear electromagnetic pulse? Ini medan elektromagnetik yang mengganggu sistem. Ya. Baik, dua ini aja yang kita pegang. Ini jarang terjadi ya. Dua ini ya, surya petir dan surya hubung. Gangguan eksternal yang bisa menyebabkan atau menyumbang transien. Nah, berdasarkan jenis gangguan sistem, maka ada yang disebut dengan nanti transien DC atau transien AC. Ya. Jadi berdasarkan jenis tegangannya nanti ada yang dikatakan transien DC. Yaitu kalau sistemnya bertegangan searah. Jadi jaringan listrik searah itu juga ada transien ya, di kapasitor atau di induktor. Demikian juga kalau sistem bolak-balik ya, itu ada transien bolak-balik atau AC. Nah, kalau yang DC ini dikatakan impuls ya. Ada transien berupa gelombang impuls, tapi kalau di bolak-balik ini gelombang osilasi. Nah, ini ya, ini berosilasi. Ini contoh osilasi itu artinya gelombang yang berayun berulang-ulang, itu osilasi sampai dia stabil. Kalau stabil sini berarti inilah periode osilasi. Ya. Inilah masa transien. Atau ini impuls DC ya. Ini gelombang DC. Biasa gelombang DC itu impuls ya. Melonjak terus turun lagi. Oke. Nah, kemudian nanti ada yang dikatakan kestabilan transien. Apa itu? Yaitu kemampuan sistem untuk mempertahankan kondisi sinkronisasi ketika gangguan transien selama periode satu ayunan pertama. Apa maksudnya ini? Jadi kita baca dulu ya, Kestabilan transien terjadi ketika ini stabilisator maksudnya. Stabilisator tegangan dan frekuensi belum bekerja. Ya. Nah, jadi maksudnya kestabilan transien ini dalam sistem maksudnya ini apa? Kemampuan sistem mempertahankan kondisi sinkronisasi. Ini masalah sinkronisasi. Saya perhatikan. Ketika sistem lagi berjalan, itu kan generator pembangkit itu bukan satu ya, banyak. Nah, ketika transien, katakan transien dalam arti tegangannya turun. Nah, itu bisa dikhawatirkan nanti bisa terjadi lepas sistem. Dikhawatirkan sistem shutdown, lepas sinkron generatornya. Nah, berarti ini harus dijaga. Jangan sampai nanti dia lepas sinkron gara-gara transien. Maka kestabilan transien itu berarti kemampuan mempertahankan supaya jangan sampai nanti generator itu lepas sinkron dari sistem akibat tegangan yang tiba-tiba turun. Ya. Nah, itu biasa selama satu periode atau satu ayunan pertama. Satu ayunan pertama gelombang listrik bolak-balik. Nah, dan ini terjadi ketika stabilisator tegangan dan frekuensi belum bekerja. Jadi ini kan kejar-kejaran ya. Ketika tadi tegangan tiba-tiba turun misalkan, stabilisator itu belum sempat merespon, transien cepat sudah terjadi. Ya, kecuali kalau stabilisatornya sudah bekerja, itu mungkin tak masalah. Tapi ini belum sempat bekerja, transien sudah terjadi. Nah, itu dikhawatirkan tadi bisanya terjadi lepas sinkron. Oke. Terus pengklasifikasian kestabilan dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada beberapa pertimbangan. Jadi ini kalau kita ingin menstabilkannya, berarti klasifikasinya nanti dengan pertimbangan berapa ukuran dari gangguan, ya, pemodelan yang tepat
dan analisis gangguan yang spesifik, rentang waktu saat gangguan berlangsung ya. Kemudian ini dia parameter sistem yang paling berpengaruh. Nanti ini kita diidentifikasi. Ini nanti kajian tersendiri ya, kajian kestabilan transient. Nah, ini ada nama nanti istilah transient stability assessment. Ini atau studi tentang kestabilan transient yang harus dilakukan karena suatu sistem dapat dikatakan stabil pada kestabilan steady state ya. Jadi kan sistem itu bisa stabil pada saat kestabilan steady state. Di saat steady state itu dikatakan stabil. Belum tentu stabil pada kestabilan transient. Jadi ketika transient kita susah mendapatkan stabil transient macam mana itu maksudnya. Jadi ini perlu dipelajari ya, bidang studi bagaimana kita membuat kestabilan dalam kondisi transient ya. Sehingga ini untuk mengetahui apakah sistem dapat bertahan enggak saat gangguan transient terjadi. Oke. Nah, itu saja dari saya di pendahuluan ini. Semoga Anda dapat memahami apa yang dikatakan transient itu. Oke, demikian aja. Saya ucapkan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.